warahmatullahi wabarakatuh. Saya Her Subeno Arif dari Forum News Network. Budiman Sujatmiko, politisi PDIP yang kini telah lompat pagar menjadi pendukung calon Presiden Prabowo Subianto, untuk sementara ini bisa bernafas lega. Partai Banteng Moncong Putih itu, tempat dia bernaung ya, sampai sekarang ini belum jadi memecatnya. Budiman juga bertahan, dia tidak akan mengundurkan diri. Budiman tetap merasa tidak bersalah dengan mendukung calon presiden yang berbeda dengan garis partai. Karena itu dia menunggu dipanggil oleh partai dan menjelaskan sikapnya. Ini alih-alih mengundurkan diri, dia bertahan. Pokoknya tunggu undangan dari partai. Mengapa PDIP seperti terkesan ragu untuk memecat Budiman Sujatmiko? Padahal ancaman itu sudah secara tegas disampaikan secara terbuka oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Dia bahkan secara khusus membuat siaran pers menunjukkan betapa pentingnya pesan tersebut agar diketahui oleh khalayak secara luas. Apakah ini tidak akan berdampak negatif terhadap marwah dan wibawa partai? Dan secara khusus ini tentu saja merupakan marwah dan wibawa Hasto pribadi ini sebagai sekjen partai besar ya, partai sekelas PDIP. Sebab kan dalam beberapa waktu terakhir ini banyak sekali pernyataan sikap Hasto yang harus diralat oleh Puan Maharani. Sehingga terkesan Hasto itu sudah melakukan blunder secara berturut-turut. Padahal sebenarnya kalau kita simak ya, tidak semua pernyataannya itu secara substansial salah. Ada beberapa pernyataan Hasto yang juga betul ya. Tapi kenapa kemudian harus diralat? Ancaman pemecatan terhadap Budiman Sujatmiko itu disampaikan oleh Hasto Kristianto saat dia menghadiri rapat kerja daerah 3 DPD PDIP Kalimantan Timur. Ini dilaksanakan di Kota Balikpapan pada hari Ahad 20 Agustus 2023. Hasto saat itu menyatakan DPP PDIP memberi pilihan kepada Budiman untuk mengundurkan diri atau dipecat karena telah mendukung Prabowo Subianto. Ini dua-duanya pilihan yang nggak enak ini ya. Walaupun kalau mengundurkan diri itu mungkin lebih terhormat sih ketimbang dipecat dengan tidak hormat. Pilihan itu harus dihadapi oleh Budiman Sujatmiko ya sebagai konsekuensinya karena pilihan dia capres atau capres yang dia dukung itu tidak sejalan dengan garis partai. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri kan telah memutuskan mendukung Ganjar Pranowo, mengusung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Sementara ini Budiman malah mendukung Prabowo Subianto. Ini mendukungnya nggak diam-diam, ini malah secara terbuka membuat deklarasi. Saya kira ini memang apa yang dilakukan oleh Budiman itu betul-betul melanggar dan menantang partai. Jadi ya saya nggak terlalu kaget kalau kemudian Hasto menyatakan pilihannya cuma 2, mundur atau dipecat. Kan Budiman ini seperti saya sebut tadi memang berbeda sekali ya. Dia itu tidak hanya mendukung, kalau mendukung biasalah statement-statement seperti yang dikatakan oleh Effendi Simbolon ketika dia waktu itu menghadirkan Prabowo dalam sebuah forum keluarga Simbolon begitu, dan dia menyatakan bahwa Indonesia butuh nahkoda yang hebat seperti Prabowo Subianto, dan ketika kemudian dipanggil oleh partai ya dia menyatakan bahwa dia tetap loyal pada garis partai mendukung Ganjar Pranowo, dan konsekuensinya paling sekarang ini dia tidak lagi dicalonkan sebagai anggota legislatif di DPR ya karena tadi karena sikap dia tadi itu saja sudah dihukum. Nah ini kan Budiman yang terang-terangan mendukung dan membuat deklarasi itu kan dilaksanakan, deklarasi Prabu itu dilaksanakan di Semarang hari Jumat 18 Agustus lalu ya. Ini perhatikan pilihan tempatnya ya, bukan hanya satu, bukan hanya beda presiden capres, kemudian membuat deklarasi terbuka, dan kemudian tempatnya ini loh yang dipilih oleh Budiman itu ya, dia menggelarnya di Marina Center Semarang, dan kemudian pada waktu itu acara diberi nama deklarasi Prabu. Prabu ini singkatan dari Prabowo Budiman. Dengan membuat deklarasi namanya sendiri ya, Prabowo Budiman itu Budiman bukan hanya terkesan mendukung Prabowo, tapi dia juga seakan menjadi pasangan Prabowo gitu ya, karena namanya kan biasanya singkatan-singkatan semacam ini, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, calon gubernur dan calon wakil gubernur, atau calon
bupati dan wali kota dan serta calon wakilnya begitu ya. Karena itu nggak berlebihan kalau kemudian politisi PDIP Jarod Saiful Hidayat itu sampai menyindir dan memberi ucapan selamat karena Budiman Sujatmiko telah menjadi cawapresnya atau mendapat posisi sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Deklarasi Prabu itu juga berlangsung sangat meriah ya, dan teriakan yel-yel mendukung Prabowo itu bergema. Deklarasi Prabowo Budiman ini tentu saja tidak bisa diartikan lain ya bagi PDIP selain tantangan terbuka. Ini bukan hanya menantang partai, tapi juga menentang keputusan ketua umum. Dalam bahasa yang sering dipakai oleh kader PDIP itu tidak tegak lurus pada keputusan ketua umum partai, dalam hal ini Megawati Soekarno Putri. Ketika berbicara di Balikpapan, di Kalimantan Timur, Hasto saat itu memberi deadline bagi Budiman sampai hari Senin 21 Agustus 2023. Itu kemarin ya. Bila Budiman tidak mundur, maka Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun akan mengumumkan pemecatan Budiman. Enggak ada proses pemanggilan lagi. Namun sampai Senin sore itu tidak ada pengumuman yang banyak ditunggu-tunggu oleh media dan juga publik. Sementara ketika ditanya oleh wartawan, Budiman tetap pada sikapnya menolak mundur dan menunggu panggilan DPP PDIP untuk klarifikasi sekaligus menjelaskan sikapnya. Untuk mundur, enggak ya. Bagi saya kalau mundur itu seperti malah saya tidak mendapat penjelasan. Tidak punya kesempatan untuk menjelaskan apa yang menjadi argumen saya. Itu kata Budiman ketika dihubungi wartawan hari Senin kemarin. Dia mengaku tidak melakukan kesalahan secara ideologis terkait sikapnya mendukung Prabowo. Budiman justru menyatakan keputusannya mendukung Prabowo itu masih sejalan dengan arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ini menarik sekali ya gitu. Retorika dari Budiman ini. Dalam beberapa kesempatan, kata Budiman, Megawati sering menyebut sejumlah kriteria calon pemimpin yang dibutuhkan saat ini. Baginya Prabowo itu yang memenuhi syarat-syarat yang disampaikan oleh Megawati itu. Jadi saya merasa secara ideologis, secara strategis saya tidak melakukan kesalahan. Sehingga menurut saya tidak layak saya kemudian mundur. Kendati begitu, Budiman tidak mau berspekulasi jika dianggap telah melanggar aturan partai secara administratif. Dia mengaku siap menerima konsekuensi termasuk jika harus dipecat. Ini bagaimana nih ya PDIP menghadapi sikap seperti Budiman ini? Dia merasa bahwa dia menjalankan sikap mengartikan ciri-ciri pemimpin seperti yang dikatakan oleh Ibu Megawati itu mengarah pada Pak Prabowo. Padahal Ibu Megawati sendiri sudah mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Jadi seharusnya nggak ada perdebatan lagi. Ini sebenarnya bisa jadi debat kusir atau ya kalau tidak debat kusir ini semacam ngeyel saja ya. Nah, ketika banyak sekali teman-teman wartawan yang menunggu kapan ini Pak Komarudin Watubun mengumumkan itu, kan biasanya juga disiarkan di channel PDIP, di YouTube-nya PDIP, itu muncul pernyataan dari Kepala Sekretariat DPP PDIP, Adi Darmo, yang mengatakan PDIP itu sedang fokus membahas elektabilitas Ganjar Pranowo yang mengalami kenaikan. Ini memang bersamaan itu kemarin muncul survei dari Litbang Kompas gitu yang menunjukkan katanya pemilihan terhadap Prabowo, elektabilitas Prabowo stuck sementara Ganjar mengalami kenaikan gitu. Dan jadi menurut Adi ya ini yang sekarang kemudian menjadi fokus perhatian dari PDIP. Dengan naiknya elektabilitas Ganjar Pranowo dan kemudian elektabilitas Prabowo Subianto stuck, tidak berkembang, cenderung turun, maka seluruh pendukung akan semakin masif bergerak memenangkan Ganjar bersama relawan. Itu kata Adi Darmo. Ini Anda pasti bertanya dong, apa hubungannya nih ya antara elektabilitas Ganjar yang naik dan turunnya elektabilitas atau stucknya, bertahannya elektabilitas Prabowo dengan pemecatan Budiman Sujatmiko? Penjelasan Adi Darmo ini terkesan nggak nyambung gitu ya. Apakah dengan begitu Budiman tidak jadi dipecat oleh PDIP? Nah, ini kalau saya simak, saya baca di berbagai media, keterangan Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Ganjar Pranowo yang juga politisi PDIP Deddy Storus. Katanya Budiman itu tetap akan dipecat.
Hanya saja soal waktunya belum ditentukan. Sitorus itu justru menduga Budiman itu sengaja menunggu dipecat untuk menaikkan harga dan posisi tawarnya. Wah, kalau dipecat mungkin jadi hero gitu ya. Padahal kan dia sudah tahu kalau berbeda ya pilihannya cuma ada dua, mundur atau dipecat. Dia naik harga pasarannya karena dia dipecat, bukan mengundurkan diri. Dia itu maunya dipecat, enak saja. Ya kita pasti pecat, tapi kan bukan dia yang ngatur kita. Itu kata Deddy Sitorus. Menurut Sitorus, ya Budiman itu memang harus dipecat karena dia secara tegas, vulgar mendukung calon di luar rekomendasi dari partai. Itu proses pemecatan biasa, tidak berlaku. Itu pemecatan seketika, tidak perlu ditanya. Karena bukti-buktinya sudah jelas, dia menyatakan dukungan akan mendukung capres yang bukan dipilih partai. Benar sih, memang nggak perlu ada klarifikasi lagi ya, karena dia sudah melakukan deklarasi dan di-cover oleh media besar-besaran. Tapi kalau pemecatan seketika, kenapa kemudian tidak segera dilakukan? Itu kan juga yang jadi pertanyaan. Gitu ya. Kenapa mesti diberi opsi untuk mundur? Jadi menurut Sitorus, kalau orang seperti Budiman itu dibiarin, ya semua orang sesuka-suka hatinya dong di partai, mau dukung siapa. Emangnya ini gerombolan Karang Taruna. Jangan bawa Karang Taruna ya. Karang Taruna juga ada aturannya ya. Nah, jadi dia sengaja supaya dipecat, supaya kesannya heroik. Gitu, supaya kayak dizolimi, ini kata Sitorus. Lepas dari keterangan yang berbeda, alasan tak jadinya Budiman dipecat hari Senin kemarin itu, namun publik itu ya bisa menangkap dengan secara terbuka adanya kegamangan dari PDIP dalam menghadapi situasi politik mutakhir ini pasca bergabungnya Golkar dan Partai Amanat Nasional dalam koalisi besar pendukung Prabowo Subianto. Publik itu dengan mudah membaca bergabungnya Golkar dan Partai Amanat Nasional ke Prabowo itu tidak lepas dari manuver Jokowi yang lebih memilih Prabowo untuk menghadapi Ganjar Pranowo yang dicapreskan oleh Megawati Soekarno Putri. Hal itu juga dikonfirmasi oleh para politisi Golkar dan PDIP yang terlibat dalam tim teknis penjajakan kerjasama atau koalisi PDIP dengan Partai Golkar. Seperti kita ketahui bersama kan, Golkar dan PDIP itu sepakat untuk menjajaki koalisi sebagai hasil dari pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Tiba-tiba saja ketika tim tengah bekerja, Airlangga memutuskan membuat deklarasi mendukung Prabowo pada hari Ahad 2 pekan lalu. Dan ini kelihatan sekali kalau tampak bahwa PDIP itu masih berusaha untuk merebut kembali Jokowi dari tangan Prabowo. Jokowi ini tentu dalam kapasitas sebagai presiden ya. Kalau sebagai kader kan dia tetap masih bersama dengan PDIP. Puan misalnya menawarkan Gibran itu putra sulung Presiden Jokowi jadi calon wakil Presiden Ganjar apabila nantinya Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan gugatan judicial review turunnya syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Ini prosesnya sedang berlangsung ini di Mahkamah Konstitusi dan banyak yang memprediksi kelihatannya ini akan goal, ini katanya ini proyek istana ya. Dan Megawati kemarin juga dalam sebuah forum di Hotel Dharma Wangsa Jakarta di Tribrata juga membantah dia itu ada keretakan dengan Presiden Jokowi. Dan Mega misalnya menyayangkan media menggoreng isu keretakan dengan Jokowi karena selama ini Megawati kan selalu menyebut bahwa Jokowi itu adalah petugas partai dan ini yang membuat Jokowi merasa tidak nyaman bahkan terluka begitu karena posisi dia kan sekarang sudah sebagai presiden. Padahal kan kata Mega itu adalah aturan internal partai PDIP dan dia juga nggak pernah ngurusin partai orang lain. Dan seperti halnya juga Jokowi, kata dia, Megawati itu juga petugas partai. Selain pernyataan Puan dan Mega yang secara gamblang mengisyaratkan keinginan mereka untuk tetap bersama Jokowi, beberapa pernyataan Hasto yang diralat oleh Puan pun menunjukkan sangat jelas bahwa PDIP itu belum siap berkompetisi, apalagi konfrontasi dengan Jokowi. Tugas partai yang dibesarkannya mulai dari ketika menjadi wali kota di Solo. Puan meralat Hasto soal food estate yang dianggap oleh Hasto dinilai oleh Hasto sebagai kejahatan lingkungan dan kemudian dia juga yang paling telak saya kira kan kalau dalam soal food estate ini kan memang Hasto tidak langsung menyerang Pak Jokowi walaupun sebenarnya
targetnya pasti itu yang menyerang Prabowo dan juga menyerang Jokowi. Dan yang paling telak itu Puan menyatakan itu yang tadi saya singgung, siap memberi kesempatan Gibran menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo, padahal Hasto secara tegas menolak upaya untuk mengubah aturan batas usia calon presiden, calon wakil presiden tadi, yang memang ini terlihat ditujukan, digunakan untuk memuluskan jalannya Gibran sebagai calon wakil presiden. Dua soal yang dikemukakan Hasto itu jelas itu diartikan sebagai konfrontasi terbuka terhadap Presiden Jokowi. Kendati dalam soal food estate, Hasto memang mencoba menghaluskannya bahwa yang salah bukan programnya tapi implementasinya. Artinya ini Hasto mencoba melokalisir bahwa itu bukan kesalahan Jokowi, tapi itu kesalahan Prabowo, bukan kesalahan Jokowi. Tapi kalau soal batas usia calon presiden, ya calon presiden dan calon wakil presiden itu jelas, itu langsung menyerang Jokowi. Kan pada waktu itu Hasto menyebut ada manuver kekuasaan. Ya siapa kekuasaan itu? Karena PDIP kan partai berkuasa ya. Kalau yang paling berkuasa di negara ini ya presiden. Artinya memang Hasto menilai bahwa upaya melakukan gugatan judicial review, bukan upaya ya, gugatan judicial review menurunkan usia calon presiden dan calon wakil presiden itu ya manuver dari Jokowi. Nah, masalahnya kan kemudian kita lihat bahwa Jokowi itu sangat terlihat membela Prabowo, terutama dalam food estate yang dia menyatakan bahwa dia mengingatkan bahwa membuat food estate itu tidak mudah, dan bahkan dia kemudian juga tetap menganggarkan kembali program food estate ini untuk tahun berikutnya sebesar 108,8 triliun. Nah, sekarang kita bertanya-tanya, kalau soal Budiman, apa ya yang bisa menjelaskan mengapa PDIP tanpa ragu? Toh keputusan Budiman ini jelas menantang kebijakan partai. Budiman ini sejarahnya dia juga bukan kader asli partai. Dia ini ketua umum Partai Rakyat Demokratik yang dulu di masa Orde Baru disebut sebagai penerus dari Partai Komunis Indonesia, gitu ya. Dan karena itu oleh Orde Baru, oleh rezim Orde Baru di bawah Pak Harto itu kemudian dikambing hitamkan karena mereka menjadi dalang dalam peristiwa Kuda Tuli, penyerbuan markas PDIP di kawasan Menteng pada tahun 1996, dan mereka ini kemudian dikejar-kejar oleh aparat dan dijatuhi kemudian setelah ditangkap Budiman Sujatmiko itu dijatuhi hukuman 13 tahun penjara. Namun dia hanya sempat menjalaninya selama 3 tahun karena Orde Baru tumbang dan kemudian rezim reformasi di bawah Habibie itu membebaskan para tahanan politik termasuk di dalamnya Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko kemudian bergabung dengan PDIP dan membuat ormas onderbau dari PDIP namanya Repdem ya. Nah, sesungguhnya kalau kita lihat ya, jadi perubahan sikap Budiman mendukung Prabowo itu bukan hanya soal yang serius bagi PDIP. Melihat tadi latar belakang dia yang pernah menjadi ketua umum Partai Rakyat Demokratik, yang jauh lebih serius itu saya kira ini yang sangat menohok itu dan jadi pukulan yang serius itu adalah bagi kawan-kawan Budiman Sujatmiko di PRD, kemudian mereka yang pernah menjadi korban penculikan, dan terutama itu adalah keluarga korban penculikan yang sampai sekarang tidak diketahui nasibnya dan keberadaan para korban penculikan itu. Mereka ini termasuk dalam kelompok orang hilang ya. Dan Prabowo ini adalah aktor di balik aksi-aksi itu, dan hal itu juga diakui oleh Prabowo secara terbuka ketika berlangsung deklarasi Prabu. Pada waktu itu dia mengakui bahwa dia di masa lalu itu ditugaskan untuk mengejar-ngejar Budiman. Ini kalau Budiman maksudnya Budiman dan kawan-kawan. Saya hari ini sangat terharu karena seorang Budiman Sujatmiko mau sekarang bergabung dengan saya berjuang untuk rakyat Indonesia. Memang dari dulu Budiman Sujatmiko ini adalah orang yang memang saya harus katakan tidak hanya cemerlang pemikirannya, tapi bersih hatinya dan berani orangnya. Saudara Budiman Sujatmiko berapa puluh tahun yang lalu sama saya, kita berada di pihak yang berseberangan. Dulu
Dulu saya di tentara dapat perintah untuk ngejar-ngejar saudara Budiman Jatmiko. Tetapi setelah ketemu, beliau katakan beliau baca buku saya, beliau mengerti pemikiran-pemikiran saya, dan akhirnya beliau menyatakan ingin mendukung. Sekjen Partai Rakyat Demokratik saat Budiman menjadi ketua umum, yakni Petrus Haryanto, itu menilai deklarasi relawan Prabowo Budiman di Semarang itu menjadi bukti telanjang dukungan politik Budiman Sujatmiko dan para pendukung organisasi tersebut kepada Prabowo Subianto yang pernah terlibat dalam kasus penculikan aktivis ya pada tahun 1998. Dukungan tersebut meneguhkan politik impunitas kepada calon presiden yang pernah terlibat dalam kejahatan HAM di masa lalu. Aksi Budiman ini dinilai Petrus Haryanto tidak patut karena hanya menjadi pencuci dosa sejarah Prabowo di masa lalu. Dalam penilaian Petrus, Budiman mengkhianati kawan-kawan seperjuangannya, tapi juga bukan hanya mengkhianati kawan-kawan seperjuangannya, tapi juga mengkhianati keluarga korban penculikan. Dan yang lebih serius lagi, lebih dalam lagi, karena dia telah mengkhianati demokrasi dan nilai-nilai kemanusiaan. Manuver Budiman ini, kata Petrus Haryanto, secara terang-terangan mendukung Prabowo adalah dukungan kepada penjahat HAM. Itu adalah langkah politik yang ingin menghapus jejak hitam pelaku pelanggaran HAM dan meneguhkan politik impunitas. Itu kata Petrus Haryanto kepada media hari Senin tanggal 21 Agustus. Itu kata Petrus Haryanto, langkah Budiman itu ya manuver politik saja, itu menjustifikasi ya untuk membenarkan langkah dia mendukung Prabowo berkuasa. Dan ini tentu saja ada konsekuensi jabatan bagi Budiman, sebagaimana juga dikatakan oleh Prabowo yang sudah menanyakan kepada para relawan Prabowo jabatan apa yang pantas diberikan kepada Budiman. Padahal kan ini kata Petrus Haryanto belum tentu Prabowo itu juga menang. Nah kalau sekarang PDIP untuk sementara ini batal memecat Budiman dan para politisi PDIP berkilah pasti dipecat dan sementara mereka lebih fokus pada kemenangan Ganjar, ya kita patut bertanya-tanya. Jadi pertanyaan besar, apa sesungguhnya sedang terjadi di PDIP? Kenapa kok PDIP jadi terkesan galau begitu ya, bimbang, ragu-ragu? Toh Budiman ini kan bukan Jokowi ya, atau jangan dengan Jokowi deh, katakanlah Gibran begitu ya. Ini kan berkali-kali Gibran itu juga sangat terkesan menantang keputusan partai dengan mendukung dan bertemu Prabowo. Dan waktu itu Gibran sudah dipanggil dan tidak ada sanksi apapun. Tapi kita paham ya, mengapa Gibran tidak diberi sanksi. Ya karena itu tadi, karena PDIP sampai sekarang masih terkesan berharap untuk dapat merangkul kembali Jokowi. Apakah PDIP ini sedang menyiapkan skenario lain kalau tidak bisa menarik kembali Jokowi dari tangan Prabowo, ya sekalian saja bergabung dengan Prabowo, artinya bergabung dengan Jokowi di rumah yang baru, di rumah koalisi besar tadi. Kalau itu terjadi, ya, kalau itu yang terjadi, sangat jelas bahwa PDIP itu ya bukan lagi partai ideologis. PDIP telah menjelma menjadi partai pragmatis yang bersedia menukar prinsip-prinsip untuk kepentingan kekuasaan. Rasanya ya kalau itu pilihan yang diambil oleh PDIP kok kesannya nggak Megawati banget. Sebagai politisi senior yang teruji dan mampu bertahan dalam tekanan Orde Baru yang sangat berkuasa, ya. Zaman Pak Harto itu kan luar biasa berkuasa. Mosok isi PDIP menyerah begitu saja, atau mosok sih Megawati menyerah begitu saja berhadapan dengan Jokowi, padahal ini kan orang yang selalu dia sebut sebagai petugas partai. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.